Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bertemu lagi di Renungan Pagi Pelita Kehidupan. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Masih semangat? Mari kita tetap semangat, karena firman Tuhan setiap hari menyegarkan, menguatkan, memberikan kita jalan keluar atas setiap masalah yang sedang kita hadapi. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun, kami boleh menikmati udara pagi, kami boleh menikmati kebersamaan kami dengan keluarga kami boleh menikmati istirahat yang indah pada malam ini. Semuanya karena anugerah dan kebaikan-Mu. Bapak, kami mau menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Kami mau mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Bapak, kami percaya kami boleh terus berpegang erat padamu Bapa, melihat masa depan indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, kami mau menyongsong hari esok. Kami tidak mau melihat masalah-masalah apa yang sedang terjadi. Namun kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menguatkan kami, memulihkan kami, membawa kami dalam sebuah pembaharuan, sehingga kami akan menang melewati segala sesuatunya. Bapa, kami mau songsong hari ini dan hari esok dengan hati yang penuh ucapan syukur. Bapa, hamba menyerahkan kehidupan hamba dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang mengurapi hamba. Dan juga berkati Bapak Ibu Saudara sekalian Bapak, supaya kami semua boleh menikmati saat indah bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tema kita pada pagi hari ini, menyongsong hari esok. Setiap kita, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai oma dan opa, kita semua sedang menyongsong hari esok. Hidup kita tidak berhenti di titik ini atau di hari ini kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk hidup. Banyak orang yang saat ini sedang mengalami masalah berat, dia akan berkata, duniaku seakan berhenti berputar. Karirku sudah tamat, hidupku serasa kiamat. Padahal Bapak Ibu Saudara, life must go on. Hidup kita masih harus terus berlanjut. Setelah kita melewati hari ini, kita harus menghadapi hari esok. Seberapa besar pun kegagalan kita di masa lalu, sefatal apapun keputusan yang sudah kita buat, sedalam-dalamnya kita terpuruk dalam keuangan dan bisnis, sesakit-sakitnya dan sedalam-dalamnya luka yang digoreskan oleh orang lain di masa lalu kehidupan kita. Saya dan saudara masih punya kesempatan dan pengharapan untuk menyongsong hari esok. Tuhan pasti sanggup memulihkan keadaan kita. Tuhan pasti sediakan terobosan-terobosan di setiap perintangan yang kita temui dalam kehidupan kita. Pesan firman Tuhan hari ini buat kita, Amsal 3 ayat 5-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita akan panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk memiliki iman dan menikmati kasih karunia Allah di masa depan kehidupan kita. Ini diungkapkan dalam kalimat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Secara dunia, ini sangat tidak masuk logika. Yang pertama, sepertinya kita sedang mengharapkan sesuatu hal yang impossible. Yang kedua, faktanya sangat sulit dibuktikan karena tidak terlihat. Mengapa definisi iman diungkapkan sedemikian dalam Ibrani 11 ayat 1? Ini adalah hal yang melampaui logika manusia. Yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa pengharapan Bapak Ibu Saudara saat ini? Ada yang berharap pengen punya rumah,
supaya bisa berteduh dengan nyaman bersama dengan keluarga tanpa harus ngontrak. Yang kedua, bisa menguliahkan anak di kampus yang terbaik. Yang ketiga, berharap punya modal untuk usaha. Yang keempat, berharap keluarga mengalami pemulihan karena sedang menuju kehancuran. Yang kelima, berharap bisa hidup sehat panjang umur dan menyaksikan anak cucu menantu berhasil. Mungkin masih banyak harapan-harapan lain yang ada di benak kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita lanjut. Yang kedua, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu yang terkasih, yuk kita compare dengan pengharapan kita di atas. Kita pengen punya rumah, jadi pengen menyekolahkan anak di tempat yang terbaik. Kita pengen punya modal usaha, kita pengen rumah tangga kita dipulihkan. Berikutnya kita pengen panjang umur dan lanjut usia, diberikan kesehatan, menyaksikan anak cucu berhasil. Tapi semuanya tidak didukung oleh keadaan yang ada. Kita nggak melihat ada hal-hal yang dapat mensupport harapan-harapan kita itu bisa terwujud. Kita mulai melis segudang keterbatasan kita. Uang pas-pasan, syukur-syukur nggak nunggak kontrakan. Uang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Gimana mau menyekolahkan anak di tempat yang terbaik? Sekarang biaya pendidikan mahal. Sekolah-sekolah bagus dan berkualitas itu berharga. Ada harga, ada rupa. Boro-boro ada tambahan modal. Bisnis yang kemana aja macet, belum balik modal, malah rugi. Dunia kita seakan-akan runtuh, memikirkan seabrek-abrek masalah yang terjadi, sementara kita tidak dapat melihat solusi ataupun jalan keluar atas masalah-masalah di kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, jangan benturkan kepala kita di dinding. Jangan memaksa untuk memasukkan logika-logika untuk menciptakan rumus-rumus di dalam penyelesaian masalah hidup kita. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya sangat diberkati ketika mendengar khotbah tentang Ora et Labora, berdoa dan bekerja. Keduanya harus seimbang. Jangan kita memaksa Tuhan untuk memenuhi segala hal yang menjadi kebutuhan kita kalau kita sendiri belum melakukan bagian kita untuk bekerja dengan giat. Atau sebaliknya, kita berjuang mati-matian untuk memperoleh apa yang kita inginkan tanpa kita melibatkan Tuhan, tanpa kita mengandalkan Tuhan. Karena kita berpikir potensi dan apapun yang kita miliki dalam diri kita itu sudah menjadi modal untuk dapat diandalkan. Ora et Labora, bekerja dengan giat dan terus mengandalkan pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan berkat-Nya bagi kita. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita tentang doa. Doa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Doa menopang apapun yang kita kerjakan. Lukas 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Suatu kali Tuhan Yesus berada di suatu kota. Ia berjumpa dengan seorang yang tubuhnya penuh dengan kusta. Orang itu memohon agar disembuhkan. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan dalam sekejap orang itu menjadi sembuh. Kabar tentang Tuhan Yesus makin tersiar. Banyak orang datang berbondong-bondong untuk mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus, dan yang terlebih lagi mereka berharap agar mereka mengalami kesembuhan. Menyembuhkan orang sakit kusta bukanlah mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada begitu banyak karya dan mujizat Tuhan Yesus yang dahsyat yang dilakukannya dan tercatat dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi Tuhan Yesus menjadikan doa sebagai prioritas utama di dalam kehidupannya. Ora et Labora, berdoa dan bekerja. Tadi di atas kita sudah belajar bersama tentang berdoa. Kemudian kita masuk dalam bekerja. Roma 4 ayat 4, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Efesus 4 ayat 28 di bawah perikop manusia baru. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Filipi 1 ayat 22, surat dari Rasul Paulus. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Mari kita mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Yang pertama, jangan menyerah dengan keadaanmu saat ini. Yang kedua, jangan putus asa dengan segala sesuatu yang nampaknya belum membaik. Yang ketiga,
Jangan sampai kita mengalami demotivasi, yaitu keadaan di mana kita tidak memiliki lagi dorongan untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik. Yang keempat, jangan kita stagnan, berputar-putar pada persoalan dan masalah yang tidak ada ujungnya. Mari kita songsong hari esok yang penuh pengharapan. Tuhan yang pegang hari esok saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita katakan, saya hidup hari ini karena anugerah Tuhan, dan saya siap menyongsong hari esok di dalam pimpinan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kami sebelumnya tidak pernah terpikir bahwa anak kami, puji Tuhan, bisa masuk di salah satu kampus terbaik di Indonesia. Kami juga nggak tahu bagaimana kami bisa punya rumah untuk berteduh dengan nyaman dan tanpa harus dikejar deadline kontrakan habis. Kami nggak punya uang untuk bisa membeli mobil. Waktu itu kami pelayanan berempat, selalu naik motor. Kami hamba Tuhan tanpa gaji, tanpa fasilitas dari lembaga atau gereja, tanpa bonus, tanpa cover pensiun di masa tua kami. Namun Bapak Ibu yang terkasih, yang luar biasanya adalah Tuhan menyediakan segala kebutuhan kami dengan caranya yang ajaib. Berdoa dan bekerja, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Miliki motivasi yang murni dan tulus dalam bekerja dan melayani Tuhan. Kami tidak pernah mengumpulkan sepeser pun persembahan dari jemaat ataupun mahasiswa yang kami layani. Tapi kami mengalami bagaimana pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidup kami. Hari kemarin yang sudah berlalu bukanlah sebuah kebetulan. Hari ini kita jalani karena Tuhan masih izinkan untuk kita hidup. Hari esok harus kita songsong dengan penuh harapan karena Tuhan pegang hari esok di kehidupan kita. Belajar dari masa lalu, hidup untuk hari ini, dan berharap untuk hari esok. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, hati kami bersyukur Tuhan. Setiap hari Tuhan teguhkan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Walau mata kami tidak bisa melihat kenyataan-kenyataan yang mendukung kami untuk menemukan solusi di dalam kehidupan kami, namun Tuhan memberikan kami peneguhan iman bahwa Tuhan sudah sediakan terobosan di dalam setiap masalah hidup kami. Bapa, kami mau semangat untuk menyongsong hari esok. Dan Tuhan, kami tahu hari esok adalah milik Tuhan dan Tuhan yang pegang. Ketika kami menyerahkan hidup dalam tangan Tuhan, maka kami akan menuju hari esok yang penuh dengan pengharapan. Bapa yang baik, tolong kami, kuatkan dan teguhkan kami menghadapi masalah-masalah yang ada di seputar kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak berdaya ketika menghadapi semua persoalan dalam hidup kami. Bahkan mata kami buram untuk melihat masa depan kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan, dengan kerinduan hati kami mau menyongsong hari esok kami bersama dengan Tuhan. Seberat apapun masa lalu kami percaya Tuhan selalu ada pengharapan dan masa depan bagi kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini, dan kami mau mengawali hari kami bersama denganmu. Haleluya, amin. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi
aku naik dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi kita akan bertemu. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai